Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Sujudina Raja Mukminin, dokter umum di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Di konten Tanya Dokter kali ini, saya akan menjawab dua pertanyaan dengan tema pertolongan pertama pada kegawatan yang bisa dilakukan di rumah. Pertanyaan pertama, Dok, bagaimana pertolongan pertama pada orang yang terkena serangan jantung? Serangan jantung atau henti jantung itu dapat terjadi di luar maupun di dalam rumah sakit. Fokus utama untuk tata laksana henti jantung pada pasien adalah mengoptimalkan langkah-langkah tata laksana henti jantung untuk meningkatkan angka harapan hidup. Nah, menurut AHA tahun 2020, mereka merekomendasikan ada dua rantai kelangsungan hidup, yaitu rantai kelangsungan hidup di dalam rumah sakit dan rantai kelangsungan hidup di luar rumah sakit. Yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk rantai kelangsungan hidup di luar rumah sakit ada 6 langkah seperti gambar di bawah berikut. Dan yang paling penting adalah dua langkah pertama, yaitu pengenalan kejadian henti jantung dan aktivasi sistem gawat darurat segera. Kemudian resusitasi jantung paru segera. Apabila ditemukan kejadian henti jantung, maka lakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, kita identifikasi dulu kondisi pasiennya. Pastikan pasiennya mengalami henti napas maupun henti jantung dan tidak sadarkan diri. Yang kedua, langsung lakukan panggilan darurat ke kontak darurat. Bisa menelpon 119 atau menghubungi hotline IGD Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Kesimpulannya adalah langkah-langkah kritis yang perlu diperhatikan dalam melakukan bantuan hidup dasar adalah pengenalan keadaan, serta aktivasi sistem gawat darurat segera, RJP segera, serta depibrilasi segera apabila ada. Jadi kompresi dada ini harus dilakukan secara cepat dan kuat. Kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. Tindakan bantuan hidup dasar harus dilakukan oleh orang sekitar yang paling dekat jika menyaksikan seseorang secara mendadak tidak sadarkan diri. Tidak seperti mitos yang sering kita dengar, RJP merupakan tindakan yang tidak berbahaya. Lebih berbahaya bagi pasien jika penolong tidak bertindak apa-apa. Dan jangan sekali-sekali melakukan tindakan seperti pada gambar di atas. Pertanyaan kedua, pertolongan pertama luka bakar boleh pakai odol nggak, Dok? Nah, luka bakar ini sendiri penyebabnya ada banyak. Ada yang menyebutkan bahwa luka bakar ini bisa terjadi karena kita langsung terkena dari sumber panas atau api, kemudian dari sumber listrik, sumber zat kimia, maupun bahkan pada saat kita membeku. Luka bakar itu efektif apabila diguyur menggunakan air mengalir selama 10-20 menit. Bukan dikasih tepung, kecap, oli, minyak, dan lain-lain. Dan juga kalau misalkan sudah muncul gelembung seperti pada di gambar, jangan juga dipecahin. Gelembung itu berfungsi untuk menutup luka. Jadi kalau kita pecahkan, luka bisa terbuka, bisa jadi resiko infeksi. Dan juga yang paling penting adalah kita mengetahui seberapa banyak luka bakar yang terdapat di dalam tubuh kita. Luka bakar yang luasnya melebihi telapak tangan sudah harus dibawa ke IGD. Soalnya ada bahaya dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan resiko infeksi luas di situ. Prinsipnya pertolongan pertama pada luka bakar adalah menghambat perluasan luka. Jadi satu-satunya substansi yang efektif dan efisien hanya satu, yaitu dengan menggunakan air mengalir. Dan banyak orang berpikir supaya lukanya terasa dingin maka diberikan odol. Bayangkan apabila luka tersebut diberikan seperti odol, tepung, minyak, telur, bahkan ada yang memberikan kopi. Luka tersebut akan susah dibersihkan. Yang ada malahan lukanya nanti semakin meluas karena kulit makin terkelupas. Akibatnya resiko dehidrasi dan infeksi makin meningkat. Kembali lagi pada pengguyuran air tadi. Air mengalir setelah diguyurkan 10-20 menit tergantung luas lukanya tadi, maka setelah itu kita akan memberikan pelembab. Apakah direndam boleh? Sebaiknya tetap menggunakan air mengalir. Kalau direndam, pastikan airnya banyak. Dan karena kalau suhu air sudah seimbang dan luka bakarnya terlalu luas, harus diganti agar perpindahan kalor tetap berlangsung. Demikian sesi Tanya Dokter kali ini. Saya Dr. Sujudina Raja Mukminin pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.